Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melanjutkan kembali materi kajian kita tentang ilmu nahwu yang alhamdulillah kita telah memasuki kepada kitab yang keempat, ya, Mutamimah Al-Ajrumiyah. Kita telah memulainya dan alhamdulillah kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu bab Al-Mu'rabat. Al-Mu'rabat Kismani, itu ya, halaman 70. Silahkan dibuka kitabnya, PDF-nya ataupun matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ruhi syekh muallif hadzal kitab Syekh Abdullah Muhammad. La hatta rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, jami'u ma taqaddam minal mu'rabati qismani. Semua keterangan-keterangan yang telah lalu dari lafal-lafal yang mu'rab itu ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada lafaz yang mu'rab dengan harokat, ada lafaz yang mu'rab dengan huruf, ya. Dan mu'rab dengan harokat itu merupakan asal daripada mu'rab dengan menggunakan huruf. Falladhi yu'rabu bil harokat arba'atu anwa'in. Al-ismul mufrad wa jam'u taksir wa jam'ul muannas salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan lafaz yang dimu'rabkan atau lafaz yang mu'rab dengan menggunakan harakat itu jumlahnya ada 4 macam. Yang pertama isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim, keempat fi'il mudhari yang tidak bertemuan dengan sesuatu pada huruf akhirnya. Wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tufadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Semuanya itu dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dan dijazmkan dengan sukun. Ini adalah ketentuan asal atau hukum asal. Dari ketentuan asal ini ada yang dikecualikan dari ketentuan asal ini. Misalkan rofa tidak dengan dhamma, nasab tidak dengan fathah, jar tidak dengan kasrah misalkan. Maka itu dikatakan lafal-lafal yang keluar daripada hukum asal. Ada berapa lafal-lafal yang keluar dari hukum asal ini? Lafal-lafal yang keluar dari hukum asal itu jumlahnya ada 3. Wa kharaja an zalik salah satu asya. Ya, ada 3 lafal yang dikecualikan dari ketentuan di atas. Pertama, ismul ladzi la yansharif, mufradan kana aw jamak taksir. Isim ghairu munsharif, baik mufrad ataupun jamak taksir. Fa innahu yukhfadu bil fathah malam yudhof atau tadkhul alaihi al. Karena isim ghairu munsharif itu dijarkan dengan fathah selagi tidak dimudhofkan atau dimasuki al. Tapi kalau dimudhofkan atau dimasuki al, maka jarnya kembali kepada hukum semula, yaitu jar dengan menggunakan kasrah. Itu yang pertama. Kedua, jam'ul muannats salim fa innahu yunsabu bil kasrah wal fi'l yunsabu bil kasrah. Kedua adalah jamak muannats salim, karena jamak muannats salim dinasabkan dengan menggunakan kasrah, tidak dengan menggunakan fathah. Wal fi'lul mudhari' al mu'tal akhir, dan yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih, karena fi'il mudhari' yang mu'tal akhir itu dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya itu huruf al. Wa taqaddamat amsilatul dzalik, dan contoh-contohnya telah lalu pada pembahasan sebelumnya. Isim ghairu munsharif, contoh bi ahmada, ya. Jamak muannats salim, contoh bi muslimatin misalkan.
Dan fil mudhari' mutaakhir contohnya yaghzu, yarmi, yakhsha. Itu ketika tingkat jazm maka dibaca lam yaghzu, lam yarmi, lam yakhsha. Itu huruf akhirnya dibuang semua. Walladzi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'. Dan lafaz-lafaz yang mu'rab dengan menggunakan huruf itu jumlahnya ada 4. Pertama al-musanna wa muhammila alaih, tasniyah dan mulhaqnya. 2 jam'ul muzakkar salim wa muhammila alaih, jamak muzakkar dan mulhaqnya. Wal asma'us sittah, ketiga asma'us sittah, wal amsilatul khamsah, dan keempat adalah amsilatul khamsah atau af'alul khamsah. Fa ammal musanna fa yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujru bil ya al maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Adapun isim tasniyah dirafa'kan dengan menggunakan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan menggunakan ya. Sebelumnya difathahkan, setelahnya dikasrahkan, yaitu nunnya. Wa lahiqa bihi isnani wasnatani wasintani, dan disamakan dengan isim tasniyah adalah lafaz isnani, isnatani, dan sintani secara mutlak. Di semuanya itu dihukumi sama seperti hukumnya isim tasniyah. Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan menggunakan ya. Wakila wakilta, dan disamakan juga dengan isim tasniyah adalah lafaz kila dan kilta. Jadi kila dengan kilta ini termasuk daripada mulhaq bi tasniyah, sehingga alamatnya sama seperti alamat isim tasniyah, yaitu rafa dengan alif, nasab dan jar dengan menggunakan ya. Akan tetapi kila dengan kilta dihukumi sama seperti isim tasniyah, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan menggunakan ya. Syaratnya bi syarti idofatihima ila domir. Syaratnya kedua-duanya itu harus diidofahkan pada domir. Karena kalau diidofakannya itu pada isim zahir, maka di-i'rabi seperti i'rabnya isim maksur, yaitu dikira-kirakan pada alif. Contoh, ja'ani kilahuma, ini yang rafa, wa kiltahuma, wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima, ini contoh yang nasab, wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima, ini contoh yang jar. Nah, kila kilta dalam contoh-contoh tersebut yaitu i'rabnya i'rabal musanna, seperti i'rabnya isim tasniyah, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan menggunakan ya, karena telah memenuhi syarat, yaitu diidofakan pada domir. Akan tetapi fa'in udifa ila zahir kana bil alif fil ahwali salasah, maka apabila diidofakannya itu pada isim zahir, maka i'rabnya dengan menggunakan alif di semua kondisinya yang ada di 3. Wa kana i'rabuhuma kal maksur bi harakatin muqaddaratin fi tilkal alif. Dan i'rabnya kila dengan kilta ketika diidofakannya itu pada isim zahir itu di-i'rabi seperti i'rabnya isim maksur, yaitu dengan menggunakan harakat yang dikira-kirakan pada alif. Contoh nahwu ja'ani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini, itu contoh yang rafa ya, contoh yang rafa yang diidofakan pada isim zahir. Kila rajulaini kiltal mar'ataini wa ra'aitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini, ini contoh yang nasab. Dan contoh yang jirnya marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Nah, lafaz kila, lafaz kilta dalam contoh-contoh tersebut dalam semua kondisinya rafa, nasab dan jar itu i'rabnya bi harakatin muqaddaratin fi tilkal alif, yaitu di-i'rabi dengan menggunakan harakat yang dikira-kirakan pada alif. Kenapa? Karena diidofakannya pada domir. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah jamak muzakkar. Wa amma jam'ul muzakkar salim fa yurfa'u bil wawi wa yusabu wa yujru bil ya'il maksur ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Adapun jamak muzakkar salim, maka dia dirafakan dengan wawu, dinasabkan dan dijarkan dengan menggunakan ya, sebelumnya dikasrahkan dan setelahnya difathahkan. Wa lahiqa bihi ulu wa alamuna wa isruna wa ma ba'dahu min al-uqud ila 90. Dan disamakan juga dengan jamak muzakkar salim adalah lafaz ulu, lafaz alamuna, lafaz isruna, dan lafaz-lafaz yang setelahnya dari angka-angka sampai angka 90.
90. Itu semuanya dikategorikan kepada mulhaq bi jam'il muzakkar. Wa araduna juga demikian. Wa sinuna wa babu dan sinuna serta babnya lafaz sinuna. Babnya lafaz sinuna itu setiap lafaz yang jamak yang merupakan jamak daripada sulasi mujarrad. Yang merupakan jamak dari lafaz sulasi, ya. Jadi sinuna asalnya mufradnya adalah sanatun. Sanatun asalnya sanawun. Sanawun wawunya dibuang dan diganti dengan hak taknis, dibaca sanatun. Nah, sanatun dijamak taksirkan jadi sinuna. Nah, sinuna ini termasuk daripada mulhaq bi jam'il muzakkar. Wa ahluna wa wabiluna wa illiyuna. Dan lafaz-lafaz wabiluna, ahluna, illiyuna juga masuk ke dalam jamak muzakkar salim tapi mulhaqnya. Nah, kita bagaimana cara mengetahui ini adalah jamak muzakkar hakiki, ini adalah mulhaq bi jam'il muzakkar salim? Itu kita lihat atau kita terapkan kepada syarat-syaratnya. Nah, sedangkan syarat-syaratnya jamak muzakkar salim itu telah disebutkan atau telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jamak muzakkar salim itu hanya bisa dibuat dari 2 kategori lafaz saja. Kalau tidak alam, dia adalah sifat, ya. Dan alamnya pun itu ada beberapa persyaratan dan sifatnya pun ada beberapa persyaratan. Nah, di sarahnya pun di sini mungkin ada, dan sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan detail. Silakan bisa dibuka kembali, dimerujuk kembali untuk bisa kita terapkan. Mana-mana lafaz-lafaz yang dikatakan kepada mulhaq berarti dia tidak memenuhi persyaratan-persyaratannya. Apakah persyaratan yang kedua, pertama, kedua, ketiga atau yang setelahnya. Contoh dalam ayat Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Di sini ulul fadli, ulil qurba juga termasuk ada mulhaq bil jam'i, ya. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin juga termasuk pada jamak muzakkar tapi dia mulhaqnya bukan hakiki. Walabizu fi kafihim salasami'ati sinin, ya, salasami'atin sinin. Nah, di sini sinin juga mulhaq bil jami'. Alladzina ja'alu al-Qur'ana idin. Idin juga idotun asalnya. Kemudian jamaknya jadi idin. Berarti termasuk ke dalam mulhaqnya atau babnya lafaz sinuna. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ahluna juga mulhaq bil jam'i. Kemudian ahlikum min awsati ma tut'imun. Ahlikum juga mulhaq bil jam'i. Ila ahlihim inna kitabal abrar lafi 'iliyyin wa ma adraka ma 'illiyun. Ini semua adalah mulhaq bil jam'i. Wa amal asma'us sittah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Adapun asma'us sittah maka dia dirofakan dengan menggunakan wawu, dinasabkan dengan menggunakan alif, dijarkan dengan menggunakan ya. Namun asmaus sittah pun bisa di'arabi dengan menggunakan huruf-huruf seperti ini. Itu ada syaratnya. Nah, bisyarti an takuna mudhafatan. Syarat yang pertama harus mudhaf. Fa in ufridat anil idhofah u'ribat bil harakati zahirah. Maka apabila tidak diidhofakan, maka dia akan di'arabi dengan menggunakan harakat yang zahir. Contoh walahu akhun, ya. Wa inna lahu aban wa banatul akh. Ini contoh-contoh daripada asmaus sittah namun tak disebut dengan asmaus sittah karena tak memenuhi persyaratan. Karena di sini tidak dimudafkan. Akhun, aban itu tidak dimudafkan. Sedangkan syarat daripada asmaul khamsah dapat di'arabi dengan menggunakan huruf, syaratnya harus dimudafkan. Itu yang pertama. Kedua, wa antakuna idhofatu li ghairi ya'il mutakalim. Syarat yang kedua, idhofahnya harus kepada selain ya' mutakalim. Baik itu zahir ataupun domir, asalkan tidak pada domir ya' mutakalim. Karena apa? Karena ketika diidhofakannya itu pada ya' mutakalim, maka akan di'arabi dengan menggunakan harokat yang muqaddar fi ma qabla ya'il mutakalim. Fa in udifat ilal ya' wa'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya. Maka apabila diidhofakan pada ya, maka dia akan di'arabi dengan menggunakan harakat yang dikira-kirakan pada huruf yang sebelumnya ya mutakallim. Contoh,
Inna hadza akhi. Nah ini akhi didapatkan pada ya mutakalim. Maka i'rabnya muqaddar pada kha-nya itu. Inna hadza akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi. Itu semuanya dikira-kirakan. Wa antakuna mukabbaratan. Syarat yang selanjutnya adalah mukabbar. Mukabbar itu tidak ditashir. Tashir itu mengecilkan makna. Misalkan bapak abun, ya bapak besar, bapak sepuh. Nah, anaknya bapak itu biasanya disebut dengan buya. Jadi istilah buya itu biasanya anaknya walid yang sepuhnya. Soalnya Abuya al-Maliki. Ya, Abuya al-Maliki itu Abuya al-Maliki itu juga ya tashir daripada abun. Ayahnya ayahnya beliau itu adalah al-walid yang sepuhnya. Tapi ada Abuya bukan juga tashir. Tapi ada yang bilang Abuya itu adalah tashir dari abun, kemudian dia halal jadi buya di kita, halalan kita ya, sebutan kita. Ada Buya Yahya, ada Buya Hamka, ada Buya Ja'far, ada Buya ini. Nah, itu. Jadi maknanya tashir itu mengecilkan makna. Wa anta kuna mukabbaratan fa in sughirat su'aribat bil harakati zahiran aw hadza ubayyuka. Nih ubayyuka ini ubayyun itu yaitu tashirnya abun ubayyun, fu'ailun atau fu'ailun. Itu tiga sighatnya tasghir. Nanti ada pembahasan di alfiyah itu mah. Wa takuna mufradatan fa in sunniyat au jumi'at au aribat i'rabal musanna wal majmu'. Dan syarat yang terakhir harus mufrad. Nah, apabila tidak mufrad, tasniyah ataupun jama', maka di Arabi seperti Arabnya tasniyah atau jangan. Misalkan abun dibuat dari abawani dibuat asmaul khamsah, abawani nuka misalkan, tidak bisa. Maka kalau dibuat dari isim tasniyah ya maka akan di Arabi seperti Arabnya isim tasniyah abawaka misalkan. Dan bukan dikategorikan kepada asmaul khamsah. Wal afsa fil hani an-naqsu ay hadfu akhirih wal i'rab bil harakat 'ala nun. Nah, asmaul sittah itu berarti ada satu tambahan. Asmaul khamsah berarti 5, abuka, akhuka, amuka, fuka, dzumalin. Nah, ada yang menambahkan satu sehingga disebut dengan asmaul sittah. Kelompok 6 isim, bukan 5. Nah, 6 ini satunya adalah lafaz hanu. Nah, hanu ini ada 2 i'rab. Ada i'rab itmam berarti dengan menggunakan wawu atau dengan menggunakan huruf asmaul khamsah. Ada yang dengan menggunakan i'rab naqs, yaitu dengan dibuangnya huruf itu berarti menggunakan harokat. Nah, dari kedua i'rab ini apakah dengan menggunakan huruf, apakah menggunakan harokat, itu yang paling fasih adalah dengan menggunakan harokat, yaitu dinaqs. Wal afsahu fil hani atau fil hanu an-naqsu ay hadfu akhirih, yaitu i'rab naqs dengan membuang huruf akhirnya. Wal i'rab bil harakati 'ala nun, dan i'rabnya dengan menggunakan harokat pada nun. Maka kita baca hadza hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bihanika, wa hadza wa li hadza lam ya'udahu sahibul ajrumiyah wala ghairu min hadhil asma wa ja'aluha khamsatan. Maka oleh karena ini sahibul ajrumiyah beserta yang lain juga tidak menganggap lafaz anu ke dalam golongannya asmaul khamsah, sehingga mereka menyebutnya asmaul khamsah, tidak asmaul sittah. Kenapa? Karena yang paling fasih pada lafaz hani atau pada lafaz anu ini di-i'rabi dengan i'rab naqs, yaitu dengan menggunakan harakat. Wa amal amsilatul khamsah, adapun amsilatul khamsah fa hiya kullu fi'lin ittasala bi dhamir tasniyatin na'u yaf'alani wa taf'alani. Loncat ya. Benar. Wa amal amsilatul khamsah, adapun amsilatul khamsah ialah setiap fi'il yang bertemuan dengan dhamir tasniyah, yaf'alani, taf'alani, atau bertemuan dengan dhamir jama', yaf'aluna, taf'aluna, atau bertemuan dengan dhamir yang muannas mukhatabah, na'u taf'alina, fa innaha turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfin nun. Maka fi'il-fi'il yang semacam ini dia dirofakan dengan subutun nun dan dinasabkan serta dijazmkan dengan hadfun nun dan disebut dengan af'alul khamsah ya. Tambihun.
Ulima mimma taqaddam anna alamatil i'rab arba'a surata. Tambih, peringatan, perhatian. Telah diketahui dari keterangan sebelumnya bahwa alamat-alamat i'rab jumlahnya itu ada 14 itu rinciannya seperti ini. Arba'un usul, 4 itu yang asal. Ad-dhammatu lirafi, wal fathahatu linnasb, wal kasratu lil jar, was sukunu lil jazm. Wa asrun itu furu'un naibatun an hadhil usul. Dan 10-nya lagi itu adalah alamat cabang pengganti dari alamat-alamat asal ini. 10 itu apa saja rinciannya? Salah satu tanubu anid dhammah, 3 itu menjadi ganti dari dhammah, 4 menjadi ganti dari fathah, dan isnani atau isnatani, 2 pengganti dari kasrah, wa wahidatun pengganti daripada sukun. Wa anna niyabah waqi'atun fi sab'ati abwab. Dan alamat-alamat niyabah, alamat-alamat pengganti ini terjadi atau berada pada 7 bab. Al-awwalu ma la yansharif. Pertama pada isim ghair munsharif. Asani jam'ul muannats salim. Kedua jamu muannats salim. Asalisu al-fi'l mudhari' mu'tal akhir. Dan yang ketiga adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Dan keempat adalah al-musanna. Kelima adalah jam'ul mudzakkar salim. Dan keenam adalah asma'us sittah. As-sabi' al-amsilatul khamsah. Dan yang ketujuh adalah amsilatul khamsah atau af'alul khamsah. Faslun tuqaddaru harakatus salat fil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim. Harokat yang 3 ya, harokat dhammah, fathah, kasrah itu dikira-kirakan pada isim yang dimudhafkan pada ya mutakallim. Ghulami, ibni, sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa muqaddar itu ada 2. Ada muqaddar karena listiqal, ada muqaddar karena lita'azur. Dan muqaddar lita'azur itu pun ada 2. Ada ta'azur zati yaitu pada isim maksur, ada ta'azur arodi yaitu pada mudhaf ila ya'il mutakallim. Wa fil ismil mu'arrab alladhi akhiru alifun lazimun. Dan pada isim mu'arrab yang huruf akhirnya yaitu lazimah, maka ini pun harokatnya muqaddar. Tapi muqaddarnya itu karena listiqal yaitu karena berat, yaitu terjadi pada kalau ini isim maksur ya, berarti ini yang berat itu isim mangkus. Wa fil ismil mu'arrab alladhi akhiru alifun lazimatun. Dan pada isim mu'arrab yang huruf akhirnya itu berupa alif yang lazimah. Ini berarti isim maksur ya, isim maksur. Contoh al-fatah, al-mustafa, Musa, hubla itu termasuk daripada isim-isim maksur. Dan semua i'rabnya itu dikira-kirakan pada 3 kondisinya. Wa yusamma maksuran, dan dinamakan isim maksur. Wa tuqaddaru ad-dhammatu wal kasratu fil ismi alladhi akhiru ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Dan dikira-kirakan dhamma dan kasrah saja, rafa dan jar saja. Fathah dalam tingkah nasab tidak dikira-kirakan. Itu terjadi berada pada isim yang huruf akhirnya berupa ya yang lazimah yang sebelumnya dibaca kasrah, dan ini disebut dengan isim mangkus ya. Jadi isim maksur itu isim yang akhirannya berupa alif lazimah, sedangkan isim mangkus adalah isim yang akhirannya berupa ya lazimah dan sebelumnya berharakat kasrah. Contoh al-qadhi wad-da'i wal murtaqi ini muqaddar dalam 2 kondisi yaitu rafa dan jar. Maka kita baca ja'al qadhi marartu bil qadhi. Tapi dalam tingkah nasab misalkan ra'aitu al qadhiya ya, ra'aitu ad-da'iya, ra'aitu al murtaqiya, itu semuanya dinasabkan dengan menggunakan harakat fathah yang zahir. Wa yusamma mangkusan, dan isim yang seperti ini dinamakan dengan isim mangkus. Contoh yauma yad'ud da'i muhti'ina ila da'i. Ini ad-da'i tingkah jar tapi dikira-kirakan. Kenapa? Karena asalnya itu da'iyun. Da'iyun itu kan berat. Ya, da'iyun itu berat. Jadi yang menyandang harakat dhammah, yang menyandang harakat kasrah itu dianggap berat. Nah, karena berat maka dhammah dan dhammah dan kasrahnya ini dibuang. Maka dibaca da'in. Setelah baca da'in iltiqa sakinan antara ya yang sukun dengan nun tanwin, maka ya-nya dibuang, dibaca da'in. Nah, ketika dimasuki oleh al, maka tanwinnya hilang, dibaca ad-da'i. Nah, di sini ad-da'i
tingkat jar karena menjadi mudhof ilaih, alamat jarnya dengan menggunakan kasrah yang muqaddar, alasan muqaddarnya karena listiqal ya. Wa tadharu fi al-fathatu li khifatiha, dan tampaklah fathah pada isim mangkus karena ringannya fathah disandang oleh isim mangkus. Baca ajibu da'iyallah, itu da'iyallah itu da'iyah fathahnya mudhar. Wa tuqaddar ad-dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari' al-mu'tal, dan dhammah serta fathah dikira-kirakan pada fi'il mudhari yang mu'tal. Fi'il mudhari yang mu'tal. Wa tuqaddaru ad-dhammatu faqat fil fi'li al-mudhari' al-mu'tal bil wawi wal ya'i, dan dhammah saja itu dikira-kirakan pada fi'il mudhari yang mu'tal bil wawi dan bil ya'i saja. Mu'tal bil wawi dan mu'tal bil ya'i ini dhammah dikira-kirakan. Nahu yad'u wa yarmi ya. Yad'u wa yarmi. Ini yad'u wa yarmi itu yad'u contoh daripada mu'tal bil wawi. Yarmi contoh daripada mu'tal bil ya'i. Nah, dalam contoh mu'tal bil wawi dan mu'tal bil ya'i itu tuqaddar ad-dhammatu faqat. Ya. Dhammah saja yang dikira-kirakan. Dibaca yad'u dan yarmi, tapi dalam tingkah nasab itu dipatahkan, ditampakkan. Dibaca yarmiya, yad'u wa tazharu al-fathatu na'u la yad'u la yarmiya wal jazmu fi salasati bil hasfi, sedangkan jazmnya itu dengan dibuang seperti yang kita tahu. Lam yarmi, lam yaghzu itu ya. Nah, sedangkan redaksi yang sebelumnya yaitu mutaqaddaru ad-dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari' al-mu'tal. Itu al-mu'tal di situ maksudnya adalah akhiruhu bil alif, yaitu mu'tal alif. Jadi mu'tal alif itu dalam tingkah dhammahnya, tingkah rafanya yakhsha itu muqaddar. Kemudian la yakhsha juga muqaddar. Alif fathahnya itu. Tapi dalam tingkah jazm dibuang. Lam yakhsha ya. Jadi redaksi sebelumnya wa tuqaddaru ad-dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari' al-mu'tal ay mu'tal bil alif. Sedangkan mu'tal bil wawi dan mu'tal bil ya'i itu muqaddarnya fil raf'i faqat, fid dhammati faqat. Sedangkan dalam fin nasbi ay bil fathati itu muzahar la yad'u la yarmiya, dan dalam jazmnya itu dengan dibuang huruf akhirnya itu. Ya. Faslun al-ismu alladhi la yansarifu ma fi 'illatani min 'ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal 'illatain. Menjelaskan mengenai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim yang tercegah daripada tanwin. Nah, isim ini adalah isim yang memiliki dua ilat dari ilat-ilat yang mencegah tanwinnya kalimat isim, yang jumlahnya itu ada 9 atau ada 10 kalau lebih rinci lagi. Aw wahidatun taqum maqamal illatain, atau lafaz yang memiliki satu ilat tapi memiliki dua kekuatan, atau satu ilat yang menempati pada tempatnya dua ilat. Jadi isim itu tercegah daripada tanwin syaratnya apabila isim tersebut memiliki dua ilat atau memiliki satu ilat tapi bisa menempati tempatnya dua ilat. Nah, 9 ilat ini apa saja? Wal ilalu at-tis'u hiya al-jam'u wa ismul fi'li wal 'adlu wa ta'nisu wa ta'rifu wa tarkibu ila akhirih. Sighat mutal jumu, wazan fi'il, adl, ta'nis, ta'rif, ta'rif itu alamiah, tarkib mazzi wal alifu wan nun az-zaidatan dan ziyadah alif nun, wal ujma dan ujma, was sifatu dan sifat wasfiyah. Nah, semua itu dikumpulkan dalam bait syair, yajma'u aqallu syair ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Fal jam'u syartu ayyakuna ala siqatil muntahal jumu'. Nah, satu persatu nih dijelaskan lebih detail lagi. Yang sebelumnya hanya kita mengetahui secara umumnya saja. Nah, di mutamimah sedikit lebih detail pembahasan tentang isim ghairu munsharif. Fal jam'u syartu ayyakuna ala siqati muntahal jumu'. Yang dimaksud dengan jama' di situ syaratnya adalah mengikuti sighat muntahal jumu', yaitu sighat yang mengikuti pada wazan mafa'ila,
atau mafa'ila atau fawa'ila. Masajida, fawa'ila ya ada ya, darohim itu ya. Mafa'ila, masajida, darohima, ghanaima, atau mafa'ila. Mafa'ila ada yang mafa'ila seperti masobiha, dan ada lagi sebenarnya fawa'ila. Pernah dengar itu fawa'ila? Ya di sini dua, mafa'il dan mafa'ila. Masajida, darohima, ghanaima, dan contoh mafa'ila, masobiha, dan mahariba. Wa hadhihi al-ilat hiya al-ilat al-ula min al-ilataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqam al-ilatain. Dan ilat ini yaitu ilat sighatul mutalajim adalah ilat yang pertama dari dua ilat yang masing-masing dari keduanya yaitu dapat mencegah tanwinnya kalimat isim dengan sendirinya. Karena dia mampu menempati tempatnya dua ilat. Jadi dari 9 macam elat yang dapat mencegah kalimat isim itu ada 2 diantaranya yang takumu maqamal ilatain, yang dapat menempati tempatnya 2 elat sehingga dia mampu mencegah tanwinnya kalimat isim dengan sendirinya. Nah 2 dari 9 ini, satu yang pertama atau yang pertama dari keduanya itu adalah sighat muntahal jumud. Wa amma wazul fi'li fal muradu bihi imma yakuna al-ismu ala wazn khas bil fi'li kashammara bi tasdidil mim wa duriba bil bina'i lil maf'ul wa antalaqa wa nahwi min al-af'al al-madiyah al-mabdu'ati bi hamzatil wasli idza summiya bi syai'in min dzalik. Adapun wazan fi'il itu yang dimaksudkan adalah imma yakuna al-ismu ala wazn khas, itu ada kalanya isim tersebut mengikuti pada wazan tertentu bagi fi'il seperti syammara dengan ditasdid mimnya, atau duriba dengan dimemnikan maf'ul, atau intolaqo dari fi'il madhi yang didahului oleh hamzah wasl ketika idza summiya bi syai'in min zalik, ketika isim tersebut dinamai dengan nama dari nama-nama tadi. Misalkan ada orang namanya durib, ada orang namanya syamar, ada orang namanya intolak misalkan. Maka berarti ketika isim tersebut dijadikan nama dengan menggunakan wazan yang tertentu, dengan wazannya kalimat fi'il, maka itu termasuk kepada elat wazan fi'il. Au yakuna fi awali ziyadatun ka ziyadatul fi'il, atau ada isim di huruf awalnya isim tersebut ada huruf tambahan seperti huruf tambahannya pada kalimat fi'il yaitu fi'il mudhari'. Misalnya wa huwa musyarikun lil fi'li fi wazni, dan ia berarti isim tersebut musyarik menyamai pada fi'il dalam wazannya. Ada orang namanya Ahmad, ada orang namanya Yazid, ada orang namanya Taghlib, Narjis, maka berarti nama-nama orang tersebut adalah nama-nama yang mengikuti wazan yang tertentu, wazannya kalimat fi'il. Atau dalam yaitu ditambahi dengan adanya apa? Adanya huruf tambahan. Bukan yang lebih tepatnya bukan mengikuti pada bukan mengikuti pada wazan yang tertentu bagi fi'il. Kalau yang mengikuti pada wazan yang tertentu bagi kalimat fi'il ya seperti wazan-wazan yang di atas, fa'ala, kemudian duriba, fu'aila, atau intolaqa, infa'ala. Tapi kalau contoh Ahmad, Narjis, Nahman itu contoh kepada lafal-lafal yang huruf awalnya itu seperti huruf awalnya fi'il mudhari, yaitu menggunakan huruf mudhari. Ahmad, Yazid, Taghlib, Narjis, maka masuk ke dalam kategori wazan fi'il juga ya. Wa mal adlu fa huwa khurujul ismi an shighatihi al asliyah imma tahqiqan wa imma takdiran. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah alat adl. Adl itu apa? Adl itu khurujul ismi an shighatihi al asliyah, keluarnya kalimat isim dari sighat aslinya. Jadi ada sighat aslinya seperti ini, kemudian keluar dari sighat aslinya. Nah, keluarnya ini ada kalanya tahqiqan, benar-benar keluar, ada maksud tujuan. Apa maksud tujuannya? Maksud tujuannya adalah untuk mempersingkat, untuk meringkas ucapan. Contoh seperti wahada, mauhada, suna'a, mathna, sulatha,
matlatha, ruba'a, marba'a, ini sama maknanya. Wa hakadha ilal asrah. 1 1 2 2 3 3 4 4 itu maksudnya. Wa hakadha ilal asrah sampai 10. Fa innaha ma'dulatun an alfazil adad wal usul mukarrarah. Nah, semuanya itu adalah pindahan dari lafal-lafal isim adad dan asal-asal yang ditikrar. Maka asalnya lafaz ja'a wahada, misalkan dalam contoh ja'al qaumu wahada, datang sekelompok manusia atau segerombolan orang satu persatu. Nah, ini wahada maknanya wahidan pada wahidin. Ai ja'u wahidan wahidan. Mereka datang satu persatu jejer datangnya. Nah, karena wahidan pada wahidin ini dianggap panjang, maka diringkas, dipindah sewotnya. Tidak lagi diucapkan wahidan wahidan atau wahidan pada wahidin, tapi dipindah kepada wazan baru, yaitu wazan fu'al, kepada wazan wahada, ya, atau suna'a. Wa aslu ja'al qaumu musanna, ja'al qaumul musanna asalnya adalah ja'u isnaini, datang dua-dua. Bahkan fil baqi, demikian pun yang lainnya. Jadi perpindahannya lafaz wahidan atau isnain kepada wahada, kepada masna dan yang lain sebagainya, itu perpindahannya dikatakan perpindahan yang hakiki karena benar-benar ada tujuan perpindahan itu, yaitu mencari ringkas, ya, mencari ringkas lebih simpel lagi. Wa imma takdiron, namun ada kalanya perpindahannya itu secara takdir, kal a'lam allati ala wazni fu'al, seperti isim-isim alam yang begitu pada wazan fu'al, Umar, Zufar, Zuhal. Fa inna lama sumi'at mamnu'atan min as-sarfi wa laysa fiha 'illatun zahiratun ghairul 'alamiyah qaddaru fiha al-'adla. Nah, berbeda dengan adil yang takdir, adil yang kira-kira. Artinya perpindahannya ini bukan perpindahan yang hakiki. Jadi dia dipindah daripada sewot asal, itu tidak ada tujuan seperti halnya adil yang hakiki ada tujuan. Kalau ini tidak ada tujuannya, tapi hanya untuk sekedar menjaga kaidah daripada ulama nahwu yang menyatakan bahwa isim itu dicegah daripada tanwin, syaratnya harus memiliki dua elat. Nah, sementara pada contoh-contoh ini Umar, Zufal, Zuhal itu lamma sumi'at, itu sebelum adanya kaidah, itu lafaz Umar, Zufar, Zuhal sudah terdengar lebih dulu bahwa lafaz-lafaz tersebut tercegah daripada tanwin. Sementara kalau kita cek, kalau kita lihat pada lafaz Zufar, pada lafaz Umar, pada lafaz Zuhal itu tidak ada elat yang dapat mencegah daripada tanwin kecuali elat alamiah saja. Ya, kecuali elat alamiah saja. Nah, ini bagaimana ini? Kalau misalkan kita biarkan, tidak kita solusikan, ada demo besar-besaran ini. Demo apa? Demo kenapa kok lafaz Umar, Zufar, Zuhal ini dicegah daripada tanwin? Padahal kan lafaz-lafaz itu tidak ada elat yang dua, ya, tidak ada dua elat, hanya satu elat saja, yaitu elat alamiah. Kok bisa sampai dicegah daripada tanwin? Nah, karena untuk menjaga kaidah agar tidak diprotes, agar tidak dikomen, tidak didome oleh orang banyak, maka ya udah, kata para ulama, qaddaru fiha al-adl. Ya sudah, agar lafaz Umar, Zufar, Zuhal ini tidak menyeleweng, tidak menabrak rambu-rambu kaidahnya ulama nahwu, ya sudah kita kira-kirakan elat yang satunya saja, yaitu elat adl, wa annaha ma'dulatun an amirin wa an zafirin wa an zahilin. Maka dikatakan ya sudah, kalau begitu Umar kita kira-kirakan sajalah, dia dipindah dari lafaz amirun, Zufar dipindah lafaz zafirun, Zahil dipindah lafaz Zuhal dipindah lafaz zahil. Tapi hakikatnya tidak benar, karena bukan berarti Umar itu asli benar-benar pindahan dari lafaz amir, kemudian Zufar juga benar-benar pindahan dari lafaz zafir, Zuhal juga pindahan dari lafaz zahil. Bukan, tidak benar, tidak hakiki, tidak begitu. Tapi dipindahnya lafaz Umar dari lafaz amir dan yang lain sebagainya itu semata-mata hanya sekedar untuk menjaga kaidah agar tidak rusak, agar tidak didemo oleh banyak orang. Itu ya. Maka dikatakan dengan adil yang
takdiri, adil yang kira-kira saja. Wa amma ta'nitsu fa huwa ala salasati aqsam, ta'nisun bil alif, wa ta'nisun bi ta, wa ta'nisun bil makna. Adapun ta'nis ini ada 3 macam. Ada ta'nis dengan alif, ta'nis dengan ta, ada ta'nis dengan makna. Nah, ta'nis bil alif wa ta ini ta'nis bil lafzi. Nah, satunya ta'nis bil makna. Fa ta'nisu bil alif yamna'u sharfa mutlaqan. Sawa'un kanat al alifu maqsuratan, hubla, marda, zikra, atau kanat mamdudatan. Nah, ta'nis ini dapat mencegah tanwinnya kalimat isim secara mutlak. Secara mutlak baik itu maksurah seperti hubla, marda, zikra ataupun mamdudah seperti soro'a, hamro'a, zakaria, asya'a. Itu bisa mencegah tanwinnya kalimat isim. Wa hadhil ailat hiya al-ailat atsaniyah min al-ailataini allataini kullu wahid minhuma tamna'u sarfa wahdaha fataqumu maqam al-ailataini. Dan elat ta'nis bil alif ini adalah elat yang kedua dari 2 elat yang dapat mencegah tanwinnya kalimat isim dengan sendirinya. Yang pertama tadi sudah, yaitu sifat muntahal jumuh, dan yang kedua ini adalah elat ta'nis bil alif, ya. Wa amma ta'nis bi ta fa yamna'u sarfa ma'al alamiyah sawa'un kana alaman li muzakkar ka Talha aw li muannats ka Fatimah. Adapun ta'nis bi ta fa yamna'u sarfa ma'al alamiyah sawa'un kana alaman li muzakkar ka Talha aw li muannatsin ka Fatimah. Jadi ta'nis bi ta itu dapat mencegah tanwinnya kalimat isim besertaan dengan elat alamiah. Harus besertaan dengan elat alamiah. Baik itu alam li muzakkar seperti Talha ataupun alam li muannas seperti Fatimah. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak besertaan dengan alamiah, maka taknya itu dia tidak tetap, nantinya akan mu'radatun li zawal, ya. Artinya berpotensi untuk hilang. Misalkan tak yang ada pada wasfiyah, misalkan pada doribatun. Nah, doribatun kenapa nggak dicegah daripada tanwin walaupun di situ ada ta? Enggak, karena maka taknya tidak bersamaan dengan elat alamiah, karena doribatun itu wasfiyah. Kenapa bedanya? Bedanya kalau alamiah itu taknya akan tetap dijaga selama-lamanya, tidak akan hilang. Tapi kalau sifat doribatun itu sewaktu-waktu bisa hilang. Bisa dibaca doribatun, bisa dibaca doribun ketika muannas dan muzakkar. Tapi Talha, Fatimah itu baik itu untuk alam muzakkar ataupun alam muannas, kalau di situ ada tak marbutahnya tetap taknya tidak hilang. Maka syaratnya tak ta'nis ini dapat mencegah tanwin kalimat isim itu harus bersamaan dengan alat alamiah. Agar apa? Agar taknya ini terjaga, itu ya. Wa mata'nis wal ma'nawi fa huwa kata'nis bi ta fa yamna'u mal alamiyah lakin bi syarti ay yakuna al ismu zaidan ala thalathati harfin. Adapun ta'nis maknawi, ya, ta'nis maknawi, maka ta'nis maknawi ini sama seperti ta'nis bita dapat mencegah tanwinnya kalimat isim, dapat mencegah tanwinnya kalimat isim besertaan dengan elat alamiah. Sama juga syaratnya harus besertaan dengan elat alamiah. Akan tetapi lakin bi syarti ayyakuna ismu zaidan ala thalathati harfin. Akan tetapi disyaratkan isim tersebut harus lebih daripada tiga huruf, itu syaratnya 1. Kasuada au sulasian, atau kalau misalkan tidak lebih dari 3 huruf boleh apa tidak? Ya udah boleh, enggak apa-apa 3 huruf. Tapi syaratnya kalau misalkan tidak bisa lebih daripada 3 huruf, pas 3 huruf, syaratnya huruf yang ketiga huruf yang kedua atau huruf yang di tengahnya itu harus berharokat. Au sulasian tapi muharrokal wasat, yaitu huruf tengahnya berharokat seperti sakor. Maka hindun itu mu'annas bil makna. Nah, tapi ketika hindun ini mu'annas bil makna, walaupun mu'annas bil makna dan bersertaan dengan alat alamiah, tapi tidak memenuhi persyaratan. Syaratnya alat alamiah apa? Syaratnya mu'annas besertaan dengan alat alamiah. Ini kan syaratnya isim tersebut harus lebih daripada 3. Nah, hindun tidak lebih daripada 3. Ya udah boleh, tidak apa-apa tidak lebih daripada 3. Tapi syaratnya kalau tidak lebih daripada 3, pas 3 huruf, syaratnya huruf yang kedua atau yang yang di tengah itu harus berharokat. Dan kita tahu lafaz hindun itu huruf yang di tengah tidak berharokat tapi mati, maka hindun yang munsharif, tidak tercegah daripada tanwin. Atau kalau misalkan tidak
Tidak berharokat bagaimana? Nah, kalau tidak berharokat boleh, tapi syaratnya harus ajam. Au ajamian, atau kalau tidak berharokat harus ajam. Seperti juro. Nah, juro ini ajam, maka dia dicegah dari tempat tanwin. Nah, berarti mengecualikan hindun itu. Jadi hindun sudah tidak lebih dari 3 huruf, tidak berharokat tengah-tengahnya, dan juga tidak ajam, maka lafaz hindun tidak dicegah daripada tanwin. Au mangkulan minal muzakkar ilal muannas, atau kalau tidak ajam boleh tidak, dia tidak lebih dari 3 huruf, tidak lagi berharokat huruf tengahnya, tidak lagi ajam, masih boleh nggak dicegah daripada ini? Boleh, syaratnya harus mangkulan minal muzakkar ilal muannas. Jadi alam tersebut harus alam yang pindahan dari muzakkar ke muannas. Misalkan kama idza sumiyat al mar'ah bi zaidin, ada seorang perempuan dinamai dengan nama Zaidun. Nah, Zaidun ini kan merupakan nama muzakkar dipindah kepada nama muannas, maka Zaidun tidak dibaca Zaidun tapi dibaca Zaidu, tercegah daripada tanwin, ya. Jadi alam, ya, taknis bil makna itu harus bersamaan dengan alat alamiah, dan alat alamiahnya ini pun, ya, harus memenuhi persyaratan. Syaratnya itu apa? 1, isim tersebut harus lebih dari 3 harus lebih dari 3 huruf. Kalau tidak lebih, maka syaratnya huruf tengahnya harus berharokat. Kalau huruf tengahnya tidak berharokat, maka harus termasuk daripada ajam. Kalau tidak termasuk juga dari ajam, maka harus merupakan mangkulan minal muzakkar ilal muannas. Fa ilam yakun syai'un min dzalik, maka apabila tidak memenuhi persyaratan daripada tadi, seperti lafaz hindun, ta'din, jaza as-sarfu wa tarkuhu wa huwa ahsan. Maka boleh 2 di sini, ya, boleh 2. Enggak wajib munsharif enggak. Tapi boleh 2, boleh disorf, boleh juga di tarku sorf. Boleh ditanwin, boleh tidak ditanwin, tapi yang lebih ahsan, yang lebih bagus adalah dengan tarku di sini. Berarti hindun kalau bisa kita baca hindu, karena ahsannya itu hindu, tapi kebanyakan orang kan hindun, ya. Hindun raitu hindan martu bi hindin. Nah, itu. Yang penting kita tahu hukumnya. Wa ma ta'rif al murad bi al alamiyah wa tamna'u as-sarfa ma'a waznil fi'li ka ahmada wa yazida wa ma'al adli ka umar wa zufar wa ma'a ta'nis wa ma'a tarkib al masjid wa ma'al alifi wa nun ka Utsman wa ma'al ujma kama sayati, dan masih banyak lagi, ya. Mungkin dicukupkan dulu sampai di sini, ya. Wa amma ta'rif fal murad bi al alamiyah wa tamnu as-sarfa wa ma'a wazn fi'li wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana sana. Wallahu a'lam. Alamin.